Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi tentang metode separasi atau fraksinasi cair-cair. Nah, baik, kita melangkah langsung ke materi yang pertama. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa itu fraksinasi. Fraksinasi merupakan metode pemisahan komponen campuran yang berasal dari ekstrak hasil ekstraksi. Fraksinasi dilakukan untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lainnya berdasarkan perbedaan kepolaran. Tujuan fraksinasi adalah untuk memisahkan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrak yang telah dihasilkan. Nah, untuk prinsip fraksinasi adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah N-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa nonpolar digunakan N-heksan, etil asetat, dan menarik senyawa semipolar. Sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan, sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non-polar akan larut dalam pelarut yang non-polar, sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga. Baik, untuk paritis cair itu memuat peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, dapat diprediksi senyawa terlarut. Non-polarnya itu lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Semipolarnya kumarin, fenolik, dan terglikosida atau flavonoid atau alkaloid. Polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartener. Selanjutnya ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi vaksinasi. Faktor dalam proses vaksinasi yang dioptimasi meliputi jumlah pelarut N-heksana per gram ekstrak dan lama waktu vaksinasi dan kekuatan pengadu putaran mesin. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan proses vaksinasi. Berdasarkan teknik pemisahan dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis yaitu KLT, dan yang kedua ada kromatografi kertas dan kromatografi kolom yaitu KK, dan yang ketiga ada kromatografi gas. Dan yang keempat ada kromatografi cair bertekanan tinggi. Baik, selanjutnya ada kromatografi lapis tipis yang disebut KLT. Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben, biasanya silika gel, aluminium oksida, atau solusol. Terus yang pertama itu ada kromatografi lapis tipis KLT. Karena proses yang mudah dan cepat, KLT banyak digunakan untuk melihat kemurnian suatu senyawa organik jika analisis dilakukan dengan mengubah pelarut beberapa kali, minimum 3 macam, dan elusi tetap menampakkan satu noda KLT, terutama berguna untuk tujuan mencari pelarut yang sesuai untuk kromatografi kolom. Analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom komonitor jalannya suatu reaksi kimia, identifikasi senyawa, uji kemurnian. Selanjutnya ada kromatografi kolom atau kromatografi kertas, di mana kromatografi kolom itu merupakan suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada peristiwa adsorpsi. Sampel yang biasanya berupa larutan pekat diletakkan pada ujung atas kolom. Pelarut yang dilarikan secara kontinu ke dalam kolom. Dengan adanya gravitasi atau karena bantuan tekanan, maka pelarut akan melewati kolom dan proses pemisahan akan terjadi. Pada kromatografi kolom, hal-hal yang paling berperan dalam kesuksesan pemisahan adalah pemilihan adsorpsi atau pelarut, dimensi kolom yang digunakan, serta kecepatan elusi yang dilakukan. Adsorben yang umum digunakan disalin SiO2 dengan selulosa adalah alumina yang tersedia dalam bentuk asam, basa, ataupun netral. Kelemahan metode ini adalah diperoleh dari pelarut yang cukup besar. Waktu elusi untuk dapat menyelesaikan pemisahan itu sangat lama
karena deteksi hasil pemisahannya tidak dapat langsung dilakukan atau masih memerlukan KLT. Selanjutnya ada kromatografi kertas atau KK menggunakan kertas sebagai fase diam yang bersifat hidrofilik. Selanjutnya fase gerak berupa pelarut organik atau campuran air pelarut. Selanjutnya pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan kelarutan dan kapilaritas senyawa dengan fase gerak. Hal ini sering digunakan dalam analisis senyawa polar seperti asam amino, karbohidrat, dan juga pigmen tumbuhan. Metode selanjutnya ada kromatografi gas atau GESI yang menggunakan gas sebagai fase gerak dan kolom berisi fase diam berbentuk cair ataupun padat. Pemisahan ini terjadi berdasarkan volatilitas dan interaksi senyawa dengan fase diam yang digunakan untuk analisis senyawa volatil seperti minyak atrisi, petrisida, dan juga senyawa organik dalam lingkungan. Metode selanjutnya ada kromatografi cair bertekan tinggi atau HPLC yang menggunakan fase gerak cair yang dipompa melalui kolom dengan tekanan tinggi. Fase diam biasanya berupa partikel silikon berukuran kecil yang meningkatkan efisiensi pemisahan, yang digunakan untuk analisis kuantitatif dan pemisahan senyawa kompleks seperti obat-obatan, protein, metabolit dalam sampel biologis. Dari metode di atas, yang paling penting itu adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom atau yang biasa disebut sebagai KK. Ini adalah hal yang digunakan ataupun yang sering digunakan dalam proses fraksinasi karena efisiensinya dalam memisahkan dan mengidentifikasi senyawa campuran kompleks. Nah, kesimpulan dari metode ini, dari semua metode itu adalah metode separasi atau fraksinasi cair-cair merupakan teknik pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan kelarutan masing-masing zat dalam dua cairan yang tidak saling bercampur. Proses ini sering digunakan dalam pemurnian senyawa, ekstraksi komponen dari sampel biologis, serta industri farmasi dan kimia. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip distribusi zat terlarut antara dua fase cair yang berbeda kepolarannya seperti air dan pelarut organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemisahan meliputi perbedaan kelarutan, pH, dan koefisien partisi zat dalam kedua fase. Dengan penerapan yang tepat, fraksinasi cair-cair dapat menghasilkan pemisahan yang efisien dan selektif sehingga banyak digunakan dalam analisis laboratorium, isolasi senyawa aktif, serta proses pemurnian dalam industri farmasi.